Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kopel TV, kita jumpa kembali dalam program Kritisi Duit Rakyat. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, para pemirsa, program kali ini kita akan masuk pada edisi khusus terkait dengan ngaji APBD. Jadi, ada beberapa edisi pada program ini khusus untuk bagaimana kita belajar tentang APBD, ya, tentang APBD kita khususkan pada pembahasan terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah. Kita akan mengulas seperti apa APBD itu disusun, dibahas, dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah sebuah siklus tahunan yang Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman aktivis pegiat anggaran, teman-teman di eksekutif, di pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah dan aparatnya, juga terlebih lagi anggota-anggota DPR, DPRD, bagaimana proses pembahasan APBD di DPRD dilakukan. Nah, kita masuk pada edisi pertama. Kita akan mengulas tentang apa itu APBD. Nah, APBD, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan namanya, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi, isi APBD itu hanya dua sebenarnya. Ada pendapatan, yakni uang masuk ke kas daerah, dan ada belanja, uang keluar dari kas daerah. Nah, kenapa kemudian dalam APBD itu, di dokumen APBD kalau Bapak Ibu sekalian lihat itu bertumpuk-tumpuk banyak sekali, itu karena OPD kita banyak sekali, ya. Nah, masing-masing OPD akan melihat menyusun APBD itu dengan struktur anggaran yang ada pendapatannya dan ada belanjanya. Ada OPD yang diberikan amanah mandat untuk mengumpulkan pundi-pundi, memasukkan uang ke kas daerah dalam bentuk pendapatan, dan juga ada OPD yang tidak diamanahkan untuk mengumpulkan duit, tapi yang pasti semua OPD akan membelanjakan, ya, melalui program-program kegiatan yang masing-masing di OPD-nya untuk kemudian menjalankan program kegiatan yang dimaksud, tentu dengan budget anggaran yang sudah mereka susun. Nah, secara istilah Bapak Ibu sekalian, APBD itu adalah rancangan keuangan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD, disetujui, ya, sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah itu. Dari sekian banyak uang yang ada di daerah itu, itulah yang kemudian dibelanjakan oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD. Kenapa harus disetujui oleh DPRD? Karena di situ salah satu fungsi APBD itu adalah fungsi otorisasi. Tidak boleh ada uang 1 rupiah pun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, filosofinya begitu, tanpa dengan persetujuan DPRD. Kenapa harus disetujui oleh DPRD? Karena uang ini bukan uangnya bupati, bukan uangnya gubernur, bukan uangnya anggota DPRD, tapi uangnya masyarakat. Hanya pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah, ya, bersama dengan wakil-wakil rakyat kita. Nah, karena ini adalah uang rakyat, maka bagaimana uang masuk dan bagaimana uang keluar dari pemerintah daerah itu harus disetujui oleh rakyat, oleh masyarakat. Siapa representasi rakyat di sini? Adalah anggota DPRD sebagai wakil-wakil kita yang sudah kita pilih duduk di DPRD. Dialah yang mengetuk palunya kapan dan seberapa banyak anggaran daerah harus didapatkan dan seberapa banyak anggaran daerah harus dikeluarkan. Untuk apa itu tadi? Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di daerah itu. Nah, kira-kira itu gambaran umumnya terkait dengan apa itu APBD. Nah, seperti apa APBD itu disusun, Bapak Ibu sekalian? Jadi APBD itu adalah sebuah siklus tahunan yang diawali dengan perencanaan. Nah, di perencanaan ini, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya dilakukan di awal tahun, Januari, Februari. Itu mulai direncanakan mulai dari desa, kecamatan hingga ke kabupaten. Kalau dia di kabupaten,
sampai ke provinsi kalau itu di APBD provinsi. Nah, itu direncanakan mulai dari bawah, bottom up, ya, direncanakan dari bawah yang kita sering dengar dengan nama Musrenbang, itu musyawarah rencana pembangunan. Nah, disitulah direncanakan semua program-program kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, yang ujung-ujungnya nanti itu adalah anggaran. Jadi anggaran akan disusun, itu diawali dengan perencanaan. Nah, yang kedua adalah setelah perencanaan, kemudian APBD itu disusun. Jadi APBD itu disusun oleh pemerintah daerah setelah dilakukan musyawarah pembangunan di desa ini, kecamatan ini, itu akan dibangun fasilitas jalan, jembatan, gedung, dan seterusnya. Maka pemerintah daerah menyusun APBD itu, khususnya akan disusun rancangannya oleh tim anggaran pemerintah daerah, namanya TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, yang diketuai oleh sekretaris daerah. Nah, APBD disusun, setelah disusun itu kemudian dilakukan pembahasan. Di mana dibahas? Itu di DPRD. Jadi setelah disusun Bapak Ibu sekalian oleh pemerintah daerah, oleh bupati, kepala daerah, bersama dengan perangkat-perangkat daerah yang ada, OPD, khususnya di tim anggaran pemerintah daerah, itu kemudian diserahkan kepada DPRD, wakil kita, untuk dibahas. Nah, dibahas dan disetujui. Di sini biasa alot pembahasan di DPRD. Tapi biasa juga ada daerah yang ya adem-adem saja pembahasannya, sangat tergantung dari masing-masing daerah bagaimana sebuah APBD disusun, kemudian masuk ke DPRD dibahas. Nah, pembahasan ini seperti apa pembahasannya, nanti akan ada segmen tersendiri untuk itu, pembahasan di DPRD. Nah, setelah disetujui oleh DPRD, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaannya. Jadi setelah disusun, dibahas, dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan apa yang sudah disetujui oleh DPRD. Nah, setelah pelaksanaan APBD itu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban ini di setiap tahun anggaran itu ada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Itu di ujung akhirnya nanti itu akan diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang akan keluar 3 penilaian. Ada yang namanya wajar tanpa pengecualian atau sering kita sebut dengan WTP. Ada yang kedua adalah wajar dengan pengecualian yang sering kita dengar WDP. Dan ada disclaimer. Disclaimer itu BPK tidak memberikan pendapat. Banyak hal, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ketika hasil pemeriksaan LHP BPK itu disclaimer. Itu sangat tergantung dari pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Kenapa kemudian harus diperiksa oleh BPK? Karena ini mandat dari DP. Jadi tadi mandat dari masyarakat melalui wakil-wakilnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kemudian dipertanggungjawabkan siapa yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan ini. Ya tentu secara filosofinya ini di DPRD. Nanti kalau sudah diperiksa oleh BPK, nanti akan diserahkan kepada wakil rakyat kita. Wakil rakyat Kabupaten A, ini kami sudah periksa apa yang sudah dilakukan oleh kepala daerah bersama perangkat-perangkat daerah yang ada, ini hasilnya. Nah, kira-kira di situ DPRD kemudian melakukan pembahasan hasil pemeriksaan itu, dan di situ ada rekomendasi-rekomendasi atas hasil LHP BPK yang harus dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan bersama dengan aparat-aparatnya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di gambar ini sebuah siklus tahunan. Nah, setelah pertanggungjawaban untuk tahun anggaran berikutnya, kembali lagi direncanakan, disusun, dibahas, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah sebuah siklus tahunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan APBD kita, anggaran pendapatan belanja daerah, yang sumbernya dari masyarakat, ya,
dilaksanakan oleh pemerintah daerah atas persetujuan dengan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR. Kira-kira itu siklus tahunan APBD Bapak Ibu sekalian. Nah, dokumen apa saja dalam satu tahun anggaran itu? Dokumen APBD yang ada dalam satu tahun anggaran itu ada 3. Ada yang disebut dengan APBD pokok atau APBD murni. APBD pokok ini itu terkait dengan perencanaan anggaran. Itu disusun sebelum tahun anggaran dimulai. Misalnya ini tahun 2000, anggaplah kita tahun 2025. Nah, APBD pokok atau APBD murni itu sudah harus diketuk palunya di DPRD, disetujui 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi APBD, kalau kita bicara soal APBD 2025, maka APBD pokok murni itu paling lambat diketuk palunya disetujui di akhir tahun 2024. Nah, setelah masuk pada tahun anggaran yang bersangkutan tahun 2025 itu sudah mulai dilaksanakan, apakah itu tender-tender proyek dan lain-lain sebagainya, itu sudah mulai dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, itu dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua adalah APBD perubahan. Ya, APBD perubahan ini Bapak Ibu sekalian disusun di tengah tahun anggaran. Kenapa harus ada APBD perubahan? Itu karena asumsi-asumsi awal yang terbangun pada saat penyusunan APBD pokok, APBD murni tahun yang lalu yang disetujui di akhir tahun anggaran itu belum tentu pas, belum tentu sama ya ketika APBD dilaksanakan, ya, belum pasti. Ya, jadi tadi direncanakan pada saat APBD dilaksanakan di tahun anggaran yang bersangkutan, oh ternyata asumsi-asumsi awal yang sudah terbangun yang kita tetapkan di tahun anggaran yang lalu terkait dengan APBD pokok, APBD murni itu tidak persis sama. Misalnya kita akan membangun jembatan atau membangun jalan, ternyata bahan-bahan bangunan ya itu tidak sama persis pada saat eksekusi anggaran dari apa yang direncanakan sebelumnya di APBD pokok. Nah, bisa saja itu bahan-bahan terlalu tinggi, bisa saja bahan-bahan bangunan itu terlalu rendah. Karena itu di APBD pokok ada 2 anggaran berubah, yakni penambahan anggaran ataukah pengurangan anggaran. Ya, sebuah kegiatan yang anggarannya kurang, ya, anggarannya kurang pada saat pelaksanaan kegiatan itu akan ditambah ya di APBD perubahan. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika asumsi-asumsi awal ya program kegiatan kita sudah tetapkan anggarannya, sementara pada saat pelaksanaan kegiatan ternyata bahan-bahan bangunan ini apalagi turun ya, maka otomatis asumsi awal anggaran itu tidak sesuai lagi, maka anggaran pada saat dieksekusi pelaksanaan kegiatan proyek misalnya itu anggarannya dikurangi. Jadi ada program kegiatan yang ditambah anggarannya, ada program kegiatan yang dikurangi anggarannya, disesuaikan dengan kondisi real yang terjadi pada saat barang-barang itu dibelanjakan oleh organisasi perangkat daerah masing-masing di daerah. Nah, itulah kenapa APBD perubahan itu ada 2, ada anggaran bertambah dan ada anggaran berkurang. Pada intinya APBD perubahan ini terjadi ya karena asumsi-asumsi pada saat penyusunan APBD pokok, APBD murni itu tidak sesuai pada saat pelaksanaan APBD yang ada. Termasuk juga kebijakan umum anggaran KUA-nya ya itu belum tentu pas ketika terjadi ketika pada saat pelaksanaan anggaran. Misalnya kemarin ada misalnya terjadi wabah penyakit, misalnya pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, itu bukan lagi perubahan pada saat itu, tapi kita melakukan refocusing anggaran APBD. Nah, ini lebih tajam lagi perubahan anggaran pada saat itu. Nah, itu ada jadi APBD pokok, APBD perubahan. Nah, yang ketiga ini dokumen yang ada yang kita bahas adalah APBD realisasi. APBD realisasi ini Bapak Ibu sekalian itu disusun setelah tahun anggaran berakhir.
Jadi ini untuk melihat seberapa besar anggaran yang terrealisasi dari anggaran yang sudah direncanakan. Jadi di APBD realisasi ini itu akan melihat bahwa sebuah proyek ini terrealisasi anggarannya atau tidak, ataukah masih ada proyek sudah berakhir, ya anggaran masih ada, ataukah proyek belum berakhir juga anggaran sudah tidak ada. Nah di sini akan disusun seberapa besar realisasi anggarannya terhadap sebuah proyek. Bisa saja itu berkurang, bisa saja itu melebihi dari anggaran yang ada. Nah, terhadap kelebihan anggaran itu akan menjadi silpa untuk tahun anggaran berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan APBD kita untuk edisi kali ini, dan kita lanjut pada edisi berikutnya. Tetap di Kopel TV. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.